Salam, perkenalkan nama saya Nolvin Esteran dari kelas B, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Berikut ringkasan saya tentang profesi pendidikan. A. Sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan sepanjang sejarah kehidupan manusia itu. Guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Pada masa ini, guru berasal dari kasta Brahmana. Mereka mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan agama dan kitab suci. Mereka mengajarkan filsafat, sastra, hukum, bela diri, dan lainnya sebagainya. Guru mendapatkan posisi yang terhormat di masyarakat. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen, dalam Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajar agung. Allah juga menetapkan pengajar-pengajar yang meliputi bapak-bapak leluhur, para imam, para nabi, ahli Taurat, dan para hakim untuk membimbing umatnya kepada ketaatan dan pengenalan akan Allah. Pengajar Allah dalam Perjanjian Baru meliputi Yesus sebagai guru agung dan Rasul Paulus sebagai rasul pengajar dalam jemaat mula-mula. Sejarah lembaga kependidikan. 1. Masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda PGIIB. 2. Masa kemerdekaan. Kesadaran, kebanggaan, dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah bau misiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Sukarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan: mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajar sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, membela hak dan nasib buruk umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan diri bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Lintas sejarah PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintasan sejarah PAUD menjadi beberapa periode, yaitu penjajahan Belanda periode taman siswa, penjajahan Jepang, dan awal merdeka, awal kemerdekaan, dan gerakan yayasan bersekolah pada Libu, taman kanak-kanak Al-Quran oleh BKPRMI, periode lahirnya PAUD tahun 2003 hingga sekarang. Periode penjajahan Belanda. Pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru, telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Dalam masa penjajahan Belanda, misalnya terdapat problem school, yaitu sekolah yang menggunakan sistem probel bagi anak Belanda, Cina, dan anak dari kaum ningrat yang bekerja dengan pemerintah Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1922 lahir Taman Indria yang didirikan oleh Taman Siswa di Yogyakarta, yang merupakan produk awal bangsa Indonesia. Dalam tulisan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1940, sekolah untuk anak berusia di bawah 7 tahun selain ketiga nama itu dikenal pula nama kindergarten
Clouthier School, Bewar School, dan For Class. Periode Taman Siswa. Pada 3 Juli tahun 1922 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh Putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pada awalnya perguruan nasional itu membuka taman lare atau taman anak, atau dikenal pula Sekolah Frobel Nasional atau Kindergarten untuk anak di bawah usia 7 tahun. Periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Masuknya Jepang sebagai penjajahan bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini yang tadinya bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Jepang berupaya memasuki ke dalam jiwa anak-anak Indonesia. Sekolah prasekolah seperti Frobel School tetap ada, akan tetapi berganti nama Taman Kanak-kanak Kindergarten. Materi belajar anak termasuk permainan, nyanyian, cerita diganti dengan nyanyian dan cerita-cerita bangsa Jepang. Periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an,